Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung di sesi kedua acara kita hari ini, khususnya anak-anak yang sekarang duduk di kelas 5 SD di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bersama melalui radio kesayangan kita dalam program Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada sesi kedua ini kita akan belajar bersama Ibu Nur Apni Ramadianti SPD SD sebagai penyaji materi dan saya sendiri Ibu Agus Siti Fatimah SPD sebagai moderatornya. Baik, Ibu Apni ya panggilannya ya? Iya. Seperti tidak kenal ya. Beliau merupakan salah satu pengajar di UPTD SD Negeri 4 Angsau. Tahun ini mengajar di kelas 5 kan ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Fatimah. Panggil saya cukup dengan Ibu Afni. Oh iya, baiklah. Assalamualaikum Bu Apni. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Waalaikumsalam Bu Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Bu Fatimah serta semua warga Tanah Laut juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di saat pandemi ini ya Bu, kesehatan itu sangat penting. Nah betul sekali Bu Fatimah, kesehatan itu sangatlah penting. Kita harus selalu menjaga imunitas tubuh, misalnya dengan berolahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Seperti menerapkan perilaku 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker bila sedang keluar rumah, kemudian menjaga jarak serta menghindari kerumunan, supaya kita bisa membantu dan mendukung program pemerintah untuk melawan virus COVID-19 ini ya, sehingga dapat meminimalisir virus corona menyebar. Iya betul sekali ya Bu Apni. Karena dengan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan serta melakukan hidup yang bersih, maka akan menjaga kita serta orang-orang di sekitar kita menjadi sehat. Nah kita doakan bersama semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Oke Bu Apni, di kesempatan kali ini kira-kira materi apa Bu yang mau disampaikan kepada para pendengar, terutama anak-anak didik kita di kelas 5 SD? Baik Bu Fatimah, hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5 SD, muatan ilmu pengetahuan alam KD 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan, bukan jaring-jaring yang berbau itu ya Bu ya, di lingkungan sekitar kita pada tema 5 subtema 3. Iya. Nah sebelumnya mungkin Bu Apni bisa menyampaikan dulu manfaat setelah mempelajari materi ini Bu. Oh iya, setelah belajar materi hari ini ya, Ibu harapkan murid-murid Ibu semua ya memahami, menjelaskan hubungan antara makhluk hidup, kemudian bisa menjelaskan perbedaan antara simbiosis mutualisme, komensalisme dan parasitisme, kemudian memahami peran antar makhluk hidup ya bagi kelangsungan hidup dalam sebuah ekosistem. Oke, para pendengar dan pembelajar sekalian, yuk langsung saja kita simak penjelasan dari Ibu Apni ya. Ayo silakan Bu Apni. Ya, terima kasih Bu Fatimah atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tuntung Pandang, terutama anak-anak Ibu semuanya kelas 5 SD, salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Selamat siang anak-anak kreatif yang selalu aktif dan semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat BDR ya. Doa yang sama juga untuk Bapak dan Ibu guru serta kepada orang tua yang sedang mendampingi anak-anak kita sekarang di rumah. Semoga apa yang kita kerjakan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak cerdas, dalam suasana yang cerah ini ya, dari ruang siar Radio Tuntung Pandang di frekuensi 102,3 MHz, kita akan belajar bersama-sama muatan IPA pada materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau perlu siapkan alat tulis kalian ya dan simak pelajarannya dengan baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, berdoa mulai. Ya, anak-anak setelah pembelajaran ini diharapkan kalian semua bisa mengetahui apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita mulai dengan materi hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tentunya anak-anak masih ingat ya mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup, perbedaan antara simbiosis mutualisme, komensalisme dan parasitisme, dan kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut. Ya, betul sekali ya. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Nah,
Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup itu bisa diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Nah, Ibu Fatimah tahu nggak jenis-jenis simbiosis itu apa aja? Wah, Bu Apni nih nantangin saya nih Bu Apni ya. Sebentar, rasanya ada 3 kalau nggak salah Bu Apni ya. 3 jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Benar tidak tuh Bu Apni? Ya, benar sekali Bu. Untuk simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Seperti hubungan burung jalak dengan kerbau ya Bu Apni ya? Ya, 100 lagi untuk Bu Fatimah. Yeay. Karena kerbau mendapatkan keuntungan, kutu di tubuhnya berkurang dan burung jalak mendapatkan makanan. Selanjutnya, simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat untung, yang satu tidak dirugikan. Contohnya adalah anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Iya Bu, jadi dengan menanam anggrek di pohon itu ternyata tidak sama sekali mengganggu pertumbuhan si pohon ya Bu Apni ya. Malahan pohonnya jadi cantik karena anggrek yang sedang berbunga ya kan Bu Apni. Bisa saja Ibu ini. Lanjut ya, jenis simbiosis ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mendapat untung, sedang makhluk hidup yang lain mendapatkan rugi. Hayo Bu Fatimah, masih ingat nggak contohnya seperti apa? Suka sekali Bu Apni ini memberikan pertanyaan kepada saya nih ya. Sebentar saya ingat dulu nih. Apa ya? Mungkin hubungan antara pohon mangga dengan benalu Ya, ya. sip, benar ingatannya ya, luar biasa ya anak-anak. Semoga anak-anak Ibu di rumah juga bisa mengingat ini ya. Pastinya Bu Apni. Nah jadi Bu ya, intinya kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Benar tidak Bu Apni? Betul sekali Bu. Nah Bu, supaya anak-anak lebih memahami, mungkin bisa menyimak kembali pelajaran yang saya berikan ya. Iya, silahkan Bu Apni. Perhatikan ya anak-anak. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Kemudian tumbuhan hijau mampu membuat makanan sendiri yang disebut dengan produsen. Sedangkan makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri itu disebut dengan konsumen. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut dengan herbivora, sedangkan konsumen yang memakan hewan disebut karnivora. Ada juga tuh konsumen yang memakan baik tumbuhan dan hewan dinamakan dengan omnivora. Jadi energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen pun melepas energi kepada konsumen, lalu menjadi mangsa konsumen lain. Mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa atau yang disebut dengan predator. Waduh, predator. Jadi ini apa Bu Apni bedanya antara mangsa dan predator Bu? Nah begini Bu, mangsa itu sama dengan semua hewan yang diburu untuk dimakan hewan lain. Sedangkan si predatornya ini adalah konsumen yang berburu makanan. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir pun semakin kompleks ya. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sekarang anak-anak Ibu yang cerdas tentunya sudah paham kan tentang hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Insya Allah pasti bisa Bu, karena sudah menyimak penjelasan Ibu tadi yang panjang lebar tadi. Nah baiklah para pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut, sebelum kita lanjutkan lagi, baiknya kita dengarkan dulu ya yang mau lewat berikut ini. Oke Bu Apni, iklannya sudah habis, bisa dilanjutkan lagi ya penjelasannya? Ya, terima kasih Bu Fatimah. Ya, sekarang anak-anak kita lanjut lagi dengan materi yang sama. Semoga kalian tidak bosan mendengarkan pelajaran hari ini ya. Jadi rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan pernah terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan.
Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain pun akan terganggu. Jadi contohnya gini ya, jika tidak ada padi, tikus sawah pun kelaparan, maka ular sawah pun demikian, sehingga burung elang kesulitan mendapatkan makanan. Perubahan yang bersifat alami tidak akan memberikan gangguan yang berarti, karena disebabkan perubahan tersebut berlangsung lambat. Selain itu, perubahan yang secara tiba-tiba dapat memberikan dampak yang cukup besar dan mengganggu jaring-jaring makanan. Misalnya adanya bencana alam, kemudian pencemaran lingkungan, bahkan kebakaran dan pemanasan global. Jadi artinya manusia juga dapat melakukan perubahan pada suatu ekosistem, begitu mungkin Bu Apni ya? Ya, betul sekali Bu. Jadi beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya ya. Ada 2 faktor nih Bu yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Yang pertama yaitu faktor alami dan kedua faktor manusia itu sendiri. Jadi faktor alami itu menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan seperti bencana alam, contohnya adalah letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, bisa juga tsunami yang dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Faktor kedua tadi adalah apa yo? Manusia ya. Nah, manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya kegiatan penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan langka yang dilindungi, kemudian pemakaian pupuk buatan yang berlebihan dan pembuangan sampah atau limbah sembarangan bisa dapat mencemari lingkungan. Iya Bu Apni. Terus Bu, apa dengan menebang pohon sembarangan akan merusak ekosistem hutan dan bisa menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil ekosistem, penghasil oksigen kan ya Bu ya? Iya, tepat sekali Bu Fatimah. Ingat ya anak-anak di rumah ya, dengan menebang pohon liar dan membakar hutan berakibat punahnya satwa langka yang dilindungi. Kemudian kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat itu bisa menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat kimia berbahaya. Nah, selain itu, insektisida buatan juga akan membunuh hewan lain selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Apni. Intinya, kebiasaan manusia yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan dapat berakibat fatal ya Bu bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Benar Bu, selain itu juga bisa menimbulkan pencemaran air tuh, udara, bahkan bunyi. Yang semua itu menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kira-kira anak ibu sudah jelas ya dan tentunya bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa dong ya anak-anak pintar di rumah. Jika masih bingung atau belum paham dan jelas ya Bu Fatimah, mungkin kita bisa lanjut ke contoh lainnya Bu ya. Bisa Bu Apni, supaya anak-anak tambah mengerti. Aduh. Namun sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini dulu ya anak-anak ya. Iya Bu Apni, kita bersama-sama ya berharap nih anak-anak di rumah nih masih dalam keadaan yang bersemangat mendengarkan materi pelajaran hari ini ya Bu Apni ya. Betul. Nah, untuk itu kita lanjutkan saja Bu Apni tadi lanjutan materinya. Ya, silakan Bu Bu Apni. Fatimah, anak-anak, sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Di antaranya mengurangi penebangan hutan, kemudian mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, dan menangkap ikan dengan alat yang tidak merusak ekosistem. Misalnya, menghindari penggunaan bahan peledak, pukat harimau, membuat suaka marga satwa, cagar alam, kemudian hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi negara. Alhamdulillah belajar hari ini sudah selesai ya. Jika ada yang belum jelas, anak-anak bisa belajar kepada gurunya ya, atau bisa bertanya kepada orang tua atau juga kakak kalian. Iya betul. Baiklah Ibu, ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak di rumah sebelum menutup pelajaran kita hari ini Bu Apni. Ya, anak-anak sekalian, Ibu harap kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini ya. Kalian bisa lebih menggali informasi tentang materi hari ini atau materi apapun dengan rajin membaca buku. Manfaatkan media-media lain seperti internet, televisi, radio, atau bahkan kalian bisa menggali informasi dari anggota keluarga di rumah. Semoga anak-anak ibu bisa lebih mencintai alam ya, dan menjaga kondisi udara agar tetap sehat. Mengingat kondisi bumi sekarang terjadi pencemaran di mana-mana dan berujung pada intensnya pemanasan global. Maka dari itu, mari kita galakan gerakan menanam pohon, penghijauan pada lingkungan sekitar, mulai dari lingkup terkecil kita, yaitu apa? Rumah. Dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air,
guna menjaga ekosistem yang baik. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Oke, siap Bu Apni. Anak hebat pasti bisa dan terus selalu semangat belajar. Meskipun kita masih harus belajar dari rumah tentunya. Benar sekali Bu, tetaplah bersyukur karena bisa belajar di rumah. Yep. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang di rumah sebagai guru. Ada pantun nih Bu Fatimah yang pernah saya baca. Apa itu Bu Apni? Ya, dengarkan ya. Iya. Pergi ke pasar pakai sendal jepit. Cakep. Ke pasar beli buah jaring. Jaring lagi nih Bu. Meski belajar dalam suasana Covid, belajar asyik dengan cara daring. Astaga. Nah, bener kan ya Bu ya? Betul sekali, mantap Bu pantutnya. Ada lagi Bu? Ada nih, satu lagi ya. Oke. Makan sate 10 tusuk. Banyak Wah, ya. ini makannya Ibu Fatimah nih. Aduh, Pakai hai. piring berbahan baja. Astaga. Pandemi Covid sedang merasuk. Mari kita di rumah saja. Nah, ingat tuh anak-anak lah, di rumah saja. Terima kasih pantunnya Bu. Baik para pendengar radio Tuntung Pandang, khususnya anak-anakku kelas 5 SD. Tadi kita sudah mendengarkan serangkaian materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Apni Ramadianti SPD SD dari Radio Badatang. Dari program kita Badatang, belajar dari radio Tuntung Pandang. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum akhirnya ulun gin busi pantun juga Nah, Bu apa Apni. itu Bu pantunnya Bu? Lalu aja jiwa anu ulun nih meronta Keluar ya. Nah, dengarkan Bu lah, ulun pakai bahasa Banjar aja nih, Bu. Ayo. Mamawan Nini tulak ka pasar. Nah, ka pasar hendak menukar dandang. Bila buhan pian hendak pintar, ayo kasih belajar melalui radio Tuntung Pandang. Kayak Benar apa, sekali Bu ya. Apni? Om Iwan ya. Cakep. Iya. Ya. Kau dulu status. Pasti. Nah, akhirnya ulun selaku host mohon izin undur diri dulu Bu Apni dan Ya. mengucapkan terima kasih. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.